ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Baik, kita kembali ke narasumber kita malam ini, Dr. Karissa Grani ya. Grani bukan Gani ya, tadi saya salah juga. Grani dan juga ada ASN itu aparatur apa negara tadi ya? Sipil, Masya Allah. Sipil negara. Kelamaan di Amerika kita Mbak Vivi lupa ya, nggak tahu ya. Iya betul Mas. Kita kembali ke Dr. Karissa, silakan Mbak Vivi. Ya, sebelum melanjutkan pertanyaan ke Dr. Karissa, ini saya mau membacakan ada yang komen di chat room, mungkin buat yang mendengar di Facebook atau di YouTube nggak bisa lihat kan ya, jadi saya bacakan. Ini dari Mbak Husni Leili Yusran di Bogor. Masya Allah, tidak pernah bosan mendengar uraian dari Dr. Karissa, senantiasa memotivasi kita untuk lebih baik dan menjadikan Allah dan Rasul sebagai acuan. Masya Allah. Ya, terima kasih Mbak Husnieli yang sudah hadir bersama kita di Zoom, dan juga tentunya semua ya yang teman-teman yang sudah bergabung di Zoom dan di Facebook dan di YouTube. Jangan lupa share and like ya Mas Imus ya. Betul, supaya lebih banyak lagi Radio IMSA bisa memberikan manfaat kepada sahabat Radio IMSA dimanapun berada. Ya, bagaimana Mas Imus? Mungkin dari tadi kita aja yang bertanya kepada Dr. Karissa ya. Mungkin yang lain juga pengen bertanya nih. Mungkin pertanyaannya akan lebih lebih baik dari kita berdua nih. Iya, silakan kalau ada yang mau bertanya di Zoom, silakan raise hand, dan kalau mungkin Mas Imus bisa lihat di Facebook atau di YouTube, silakan dibacakan. Silakan sahabat Radio IMSA yang sudah bergabung di Zoom untuk bertanya langsung atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya, ada Wartati ya, Wartati dari IMSIS. Mbak Wartati, Mbak ya, Mbak Tati ya. Baik. Mbak Wartati, silakan atas kesempatannya. Saya Tati. Masya Allah ya Mbak Karissa, luar biasa perjuangannya. Yang saya penasaran mungkin terkait pesantrennya, di mana yang membuat Mbak jadi bisa Masya Allah gitu ya, bisa dalam banget seperti itu gitu ya, mempelajari tentang Islamnya. Dan kemudian juga yang kedua, kalau misalnya kita punya teman yang ternyata lagi belajar tentang agama gitu ya di Indonesia misalnya, terus apa yang harus kita sebagai temannya, sebagai muslim temannya yang sarankan untuk pergi kemana gitu, atau coba tanya-tanya cari tahu di Mualaf Center, atau pergi ke pesantren itu juga, atau pergi kemana gitu. Soalnya karena kita sendiri juga ya kalau misalnya mentok gitu ya, nggak bisa mencari jawaban, bisa mesti menyarankannya kemana gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Mbak Tati dari mana Mbak Tati? Dari DC. Oh, dari DC. Tetangga saya Mas Imus. Masya Allah. Baik. Ya, thank you ya sudah bergabung dengan kita malam ini, dan saya langsung ke Dr. Karissa. Yang dijawab dulu berarti ya. Oke. Ya. Terima kasih Bu Tati pertanyaannya. Waktu itu saya dibawa pondok pesantrennya ke Pondok Pesantren Mu'alafah Irena Center, punyanya Umi Irena Handono, yang kebetulan beliau juga mu'alaf ya dulu ya. Dan alhamdulillah itu ada di Sentul, Bogor. Nah, kalau misalnya tadi ada teman-teman yang mungkin tertarik belajar Islam gitu, kalau Umi itu berhubung lagi pandemi, memang beliau hanya tempatnya di situ aja gitu ya. Tapi kalau mungkin mau lebih banyak berbagai kota, itu mungkin Mu'alaf Center. Kalau ada website Mu'alaf Center, itu waktu itu saya pertama kali juga buka websitenya, itu ada di berbagai kota di Indonesia, juga sudah langsung ada nama pembina mu'alafnya untuk ikhwan atau akhwat, itu udah langsung kebagi gitu. Biasanya nanti mereka minta biodata kita dulu dan alasan ingin ke sana dulu gitu. Nah, nanti waktu itu kalau saya mungkin Allah juga yang sudah gerakkan ya. Jadi saya sudah segala macam dokumen yang diperlukan itu udah langsung saya bawa gitu. Masalah dipakai nggak dipakai saya pikir ya udah gitu. Dan ternyata memang kepake gitu. Karena ternyata langsung syahadat gitu. Dan waktu itu memang ada dokumen-dokumen yang diminta gitu.
terkait itu, karena memang terus terang ya sekarang juga di satu sisi ada banyak fenomena orang berhijrah, orang mualaf, tapi juga subhanallah ada masih orang-orang juga yang menyalahgunakan gitu. Jadi mungkin mereka juga hati-hati ya gitu. Ada yang bilang mualaf tapi sebenarnya bukan mualaf gitu, karena mungkin ada motif tertentu gitu. Jadi benar-benar mereka itu kayaknya sih sebenarnya kayak dipastikan dulu lah ya kalau ini memang benar-benar memang orang yang mau belajar tentang Islam gitu. Semoga menjawab Bu Tati. Iya, terima kasih Dr. Karisa. Ya, mudah-mudahan tadi menjawab ya Bu Tati di Washington DC. Kami masih buka line pertanyaan juga nih bagi Anda yang ada di Facebook atau di YouTube. Silakan kalau ada pertanyaan, dan juga yang ada di Zoom. Di Zoom kalau Anda malu bertanya bisa juga menuliskan pertanyaannya di chat ya. Chat nanti akan kita bacakan juga ya, Mbak Vivi. Ya, ini kayaknya belum ada yang raise hand lagi di chat room, di Zoom, Mas Imus. Mungkin saya aja lagi bertanya ke Dr. Karisa. Dr. Karisa kan katanya tadi latar belakang keluarga, suku dan sebagainya itu memang dibesarkan dalam Kristen ya, Kristiani. Saya tuh jadi penasaran sebenarnya dari suku apa ya Dr. Karisa? Tapi Masya Allah udah pantas banget ya dengan jilbabnya hijrah gitu, kayaknya udah, dan ilmunya juga tuh Masya Allah gitu, jadi kayaknya nggak kelihatan gitu, udah pantas-pantas aja. Masya Allah ya, itu memang itu balik lagi ke Al-Quran ya. Saya dulu heran gitu kalau baca terjemahan Al-Quran itu dibilang katakan kepada istrimu gitu, anak-anak perempuan itu kalau kenakan hijab ini, menutup dada gitu ya, supaya mereka lebih dikenali. Itu yang saya bingung gitu. Sedangkan apalagi kalau yang pakai niqab gitu, saya bingung gimana makin dikenali ya itu. Tapi Masya Allah ya, emang betul semua yang sudah disyariatkan gitu ya, itu benar-benar semuanya membawa kebaikan gitu. Kalau soal tadi suku gitu, mama saya orang Malang, kelahiran Malang, mama. Kalau Bapak sebenarnya udah lahir almarhum ya Juni kemarin gitu, itu beliau di Jakarta lahirnya, tapi keluarga masih banyak di Parungkuda, Sukabumi. Gitu. Ada Sundanya ya berarti. Ada Sundanya juga, ada Malang, kemudian ya kalau suka ada bilang itu keturunan Chinese itu ya, atas-atasnya ada ya, tapi terus nggak punya nama Chinese, nggak bisa ngomong juga. Iya. Tadi dari baca nama last name-nya saya juga bingung dari mana nih ya kira-kira Dr. Karisa. Penasaran. Ya, saya kebetulan nggak ganti nama juga karena saya pernah diundang gitu ya. Di mana ya Pak Kiai Hajinya bilang Gak usah ganti nama katanya. Itu arti Karisa itu sudah bagus, artinya keras. Loh, kok keras? Saya bilang gitu. Keras konotasi positif, tekun, istiqomah. Katanya, oh gitu, jadi nggak usah ganti Pak Ustadz, nggak usah katanya gitu. Jadi ya udah akhirnya nggak jadi gitu. Tadinya sempat yang mendekati, yang ingin diteladani tadinya Bunda Khadijah gitu tadinya. Tapi ya udah nggak ganti nama gitu, karena alhamdulillah ternyata di bahasa Arab pun mungkin artinya sudah menjadi doa ya. Masya Allah. Iya. Masih ada yang mau bertanya lagi dengan Dr. Karisa, mumpung bisa bertanya langsung nih, kita kasih kesempatan ya, Mas Imus. Kalau enggak, ini ada dari Mbak Husni Laili ya. Mbak Husni Laili, ya silakan. Mbak Husni Laili, kalau misalnya mau bertanya langsung atau mau ditulis. Iya, Mbak Tara sudah juga bertanya tuh di Zoom, sudah menuliskan pertanyaannya. Ini saya bacakan ya Mbak Vivi ya. Silakan. Assalamualaikum Dr. Karisa, maaf mau menanyakan bagaimana sikap dan dakwah kepada putra-putrinya agar bisa menjemput hidayah juga seperti Dr. Karisa. Ya. Langsung Iya, ini kita langsung dijawab aja ya. Kemudian setelah itu Husni Laili nanti kita silakan di-unmute setelah Dr. Karisa. Silakan. Ya, terima kasih Bang. Waalaikumsalam ya, ini nggak tahu Mbak Tara atau Mbak Tara, betul Mbak Tara ya. Mbak Tara ya. Iya, jadi kalau terhadap anak-anak ini memang situasinya itu kalau bisa dibilang saya itu masih bergumul dengan trauma mereka terhadap perpisahan saya dan ayahnya gitu ya. Itu
PR pertamanya itu dulu gitu, karena memang di samping tadi ya tiba-tiba berpisah, kemudian juga sempat melihat atau mendengar juga tentang beberapa KDRT tersebut gitu. Jadi itu dalam pemulihan itu dulu. Kemudian kalau soal mendakwakan, saya masih di yang mendoakan mereka gitu, kemudian berusaha ya jadi teladan buat mereka juga gitu. Jangan sampai mamanya udah masuk Muslim tapi kok malah kayaknya baikan mamiku yang dulu gitu, yang waktu belum Muslim gitu. Jadi masih sebatas itu gitu. Saya juga sambil bertanya-tanya sih kepada orang-orang yang kakak-kakak mentor yang kira-kira kasusnya mirip sama saya gitu, karena memang benar ada perasaan seperti saya. Sebenarnya kan kita ketika tahu ada sesuatu yang baik, yang bagus, yang benar kan udah refleks ya, inginnya kayak kita kasih tahu ke semua orang, apalagi orang yang kita sayang gitu. Cuman memang untuk hal ini saya sempat pikir, saya dosa nggak ya kalau belum bisa benar-benar seperti itu gitu. Tapi alhamdulillah ya, Allah selalu punya cara gitu. Dari kakak-kakak mentor saya tuh ada berbagai cara ya, ketika anaknya dengan ikhlas dan sukarela gitu akhirnya memeluk Islam gitu. Dan mereka itu nggak, kita diajarkan untuk nggak insecure walaupun mereka baca kitabnya yang lama gitu. Saya malah kadang ya udah nggak apa-apa, biar mereka benar-benar tahu seluruh isinya. Nanti jadi mereka kalaupun dapat hidayah bukan kata mami gitu, tapi kata mama mereka temukan itu gitu. Jadi sampai saat ini masih seperti itu. Saya tetap berdoa semoga Allah kasih jalan gitu ya, beri saya hikmat gimana bisa menyampaikan dengan tepat gitu, dan minta dilembutkan juga gitu ya, agar mereka bisa menangkap gitu hidayah petunjuk yang Allah sudah sebenarnya mungkin sudah sinyal-sinyalkan gitu ya. Itu sih doa saya. Insya Allah bisa. Iya, Mbak Vivi. Umur anak-anak Mbak Karissa berapa aja kalau boleh tahu? Umur 9, 7, 4. Jadi perempuan laki-laki ya. Jadi ya mudah-mudahan ini kan kalau belum akhir balik ya, saya percaya mereka masih dalam keadaan fitrahnya gitu. Dan saya meyakini itu sih, kalau misalkan sekarang saya bagaimana gitu ya berusaha membuat mereka Islam, tapi nanti mereka ternyata setelah remaja, tumbuh dewasa, bergaul dengan yang lain dan bisa kehilangan Islam lagi, bisa. Sebaliknya mereka sekarang tetap di yang agama lamanya, tapi kalau misalnya nanti dapat hidayah kan tetap bisa Islam juga gitu. Jadi yang saya doakan adalah semoga orang-orang yang saya sayangin ini bisa diwafatkan dalam keadaan Islam. Jadi ujung terakhirnya lah, mau di tengah prosesnya gimana ya Allah gitu, tapi tolong banget ujungnya itu wafatkan dalam keadaan Muslim gitu, supaya ya bisa berkumpul lagi gitu ya. Amin. Ya Allah ada jalan, ya mohon doanya. Ya, insya Allah mudah-mudahan diberi kemudahan ya, Mbak Ica. Kita pasti membayangkan bagaimana beratnya gitu ya, dan keinginan yang begitu kuat untuk mengajak anak-anak itu pasti ya, Dr. Karissa ya. Dan sebenarnya juga untuk kami yang sudah dibesarkan dalam Islam gitu, kita juga punya challenge sendiri-sendiri ya, Mas Imus ya, untuk mengajak anak-anak kita ke arah yang lebih baik ya, untuk meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah, untuk menjalankan syariah Islam ini dengan sebenar-benarnya ya. Mudah-mudahan kita semua ya, Dr. Karissa, diberi kemudahan gitu, untuk menuntun anak-anak kita, insya Allah. Amin. Betul Mbak Vivi, betul. Dan satu hal yang mungkin kita bisa ingat bahwa doa ya, Allah itu yang membolak-balikan hati ya. Jadi sekuat apapun kita berusaha, kalau kita terus berdoa kepada Allah, Allah yang mempunyai hati anak kita, jadi kita minta kepada Allah, dan Allah yang membolak-balikan mereka. Jadi sama betul kata Mbak Vivi, kita di Amerika sendiri punya anak ya, dan untuk mengajak mereka ke Islam itu juga satu tantangan tersendiri, sangat-sangat berat juga. Jadi berdoa kepada Allah, Allah yang membolak-balikan hati, Allah yang juga yang memberikan hati kepada anak-anak kita ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak Dr. Karissa, anak-anak kita semua ini senantiasa diberi hidayah sama Allah, diberi keimanan dan kekuatan ya, untuk terus menjadi seorang muslim yang baik. Ya, Mbak Vivi, tadi ada pertanyaan dari Nur Laila ya, di Bogor ya. Husni Laili, ini namanya unik, jadi saya agak bacanya silakan Husni Laili Yusran. Terima kasih Bang Imus, Mbak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih Dr. Karissa, mungkin saya sering chat di Dr. Karissa di IG. Soalnya setiap kali posting tuh bagi saya very touching gitu. Kalau Dr. Karissa posting sesuatu tuh kayak nyentil saya gitu.
kamu tuh mana aja ngajinya gitu kan. Dokter Karissa tuh step by step tuh kayaknya setiap hari improvement terus gitu ya. Jadi bagi saya tuh kayak memecut saya terus gitu. Ayo jangan lalai gitu. Jadi Bu Husni Laili ini di Radio IMSA baru pertama kali ini juga dengar. Baru ini saya lihat di share-nya Dokter Karissa di IG, alhamdulillah gitu bisa. Saya bersyukur banget. Nah, kan Dokter Karissa selalu info kalau misalnya beliau ada di mana gitu ya. Nah terus itu baru kemarin kalau nggak salah Dokter Ica baru posting ya. Semalam malah karena saya juga nggak selalu update, maksudnya nggak anytime saya buka-buka gitu. Tapi alhamdulillah tuh Dokter Karissa tuh udah lama juga ya kayaknya nggak itu ya Dok ya. Biasanya setiap hari kan selalu ada posting ya tentang hikmah, tentang hadis atau apa gitu. Nah ini udah berapa hari nih saya bilang, alhamdulillah nih ada tentang ini gitu. Dan saya pun nggak aware kalau ini tuh dari organisasi Muslim di Amerika. Pokoknya saya tuh cuma lihat sekilas, oh Dokter Ica ada di sini gitu. Jadi alhamdulillah nih malah jadi tahu gitu. Alhamdulillah. Ya silakan dengan pertanyaan nih Bu Husni. Pertanyaan saya udah ngikutin Dokter Ica tuh pertama kali waktu muncul di YouTube-nya Ngaji Cerdas ya Dok pertama ya. Iya. Nah, terus seterusnya tuh saya selalu ngikutin karena bagi saya walaupun Dokter Ica udah sering ngomong di mana-mana di platform YouTube itu, tapi bagi saya setiap saat itu juga tetap memberikan inspirasi dan motivasi bagi saya gitu. Walaupun udah ceritanya diulang atau apa, tapi bagi saya tetap selalu ada yang baru. Nah, bagaimana Dokter Ica memaintain gitu dari awal menjadi mu'alaf, kemudian ke tempatnya Umi Irene untuk continue belajarnya itu di mana dan apakah memang pokoknya saya seminggu ini hadis hari Senin, Selasa tafsir atau bagaimana gitu Dokter Ica itu dalam belajar Islam. Betul ya. Karena kan juga ASN juga dari jam 8 sampai jam 4 gitu ya. Kemudian di rumah juga praktek, kemudian ngasuh anak 3 juga itu Masya Allah luar biasa. Itu tough banget gitu. Ya mohon sharingnya Dokter Ica. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya Bu Husni Laili ya. Terima kasih Bang sudah bergabung dengan kita. Ya, silakan. Ya benar juga ya. Ini waktunya panjang sekali. Gimana tuh maintenance? Ya, Zaman Fadli Robi ya. Saya yakin gitu ya. Sebenarnya saya malah merasanya Bu Husni Laili itu ngomongnya tuh sebenarnya saya belepotan gitu, tapi kalau sampai mengena ke orang-orang gitu, ya berarti itu udah kehendak Allah ya, berarti memang Allah sayang gitu sama. Mungkin kan ada yang membaca juga tapi nggak tersentuh juga ada gitu kan, jadi itu benar-benar itu semata-mata dari Allah sih sebenarnya gitu. Nah kalau soal membagi waktu itu memang ya kalau kita nggak di planning itu memang akan waktu tuh ngalir gitu aja, dan makin akhir zaman ini kan waktu terasa makin cepat ya gitu, kayaknya baru pagi udah malam lagi gitu. Nah jadi kalau kita bisa sedemikian memplanningkan urusan dunia kita, maka urusan akhirat kita juga kalau bisa malah lebih baik lagi bikin planningnya gitu. Jadi kalau saya memang nggak usah muluk-muluk ya, misalnya sehari misalnya harus 1 juz gitu, kalau bisa alhamdulillah gitu ya. Misalnya setelah sholat fardu 1 halaman aja Al-Quran gitu juga, itu nggak apa-apa kok, yang penting itu kita lakukan secara kontinu gitu. Kemudian kalau baca hadis misalnya waktu-waktu lengang kan kadang pada isya ya, atau tadi setelah anak-anak tidur, biasanya saya masih nidurin dulu, tapi setelah nidurin saya masih lanjut lagi, habis itu baca dulu lagi sebentar lagi gitu. Nah itu benar-benar memang di planning, karena kadang kalau kita nggak planning loss aja gitu, waktu berlalu begitu aja, kemudian kita lupa tuh. Kayak di rak buku saya misalnya, alhamdulillah banyak yang ngasih wakaf buku dan sebagainya gitu, itu ada urutannya tuh, saya habis ini mau baca ini, habis ini mau baca ini, habis ini mau baca ini gitu. Jadi semuanya di planning sih, dikasih plot waktunya gitu, nggak dibuat hari ini mau baca apa, tapi memang ada misalnya tadi habis sholat fardu 2 halaman, habis nanti yang lengang kita bisa 1 juz gitu misalnya kayak gitu. Kemudian tadi kalau di Umi Iren, alhamdulillah juga sampai hari ini masih ada program santri jarak jauh ya, maksudnya online gitu, masih dibimbing ustazah-ustazah, itu juga insya Allah saya ikutin gitu, walaupun nanti kalau misal bentrok gitu dengan kegiatan lain, alhamdulillah materinya kan tetap disampaikan gitu, tetap saya ikutin juga gitu. Mungkin kayak gitu ya Kak. Mungkin kalau boleh tips, sekarang banyak dijual Muslim
planner ya, Muslim planner seperti itu. Tapi memang kadang ada yang nggak sesuai dengan kita, mungkin dari situ masih bisa dimodif-modif lagi gitu. Kalau saya juga saya modif lagi sih, cuma untuk melihat, oh ya ini ada daily trackingnya, hari ini saya sudah bersedekah belum, hari ini saya sudah zikir pagi petang belum, hari ini saya sudah beramal kebaikan lainnya. Itu nggak hanya kepada manusia ya, kepada makhluk hidup lain, binatang ya, ngasih makan kucing, ikan, gitu juga, itu kan termasuk amal kebaikan ya, itu ada daily trackingnya juga gitu. Nah, apa namanya, itu mungkin untuk membentuk habit dulu gitu. Insya Allah nanti sepanjang berjalannya waktu, akhirnya habit itu udah kebentuk gitu. Malah kalau nggak ngaji, kalau nggak baca buku gitu, kayak malah ada yang kurang, ada yang hilang kayak gitu sih. Nah, kalau kita disibukkan dengan kebaikan gitu ya, insya Allah kita akan dijauhkan dari kebatilan, kemaksiatan gitu. Kalau kita disibukkan dengan cari ilmu, insya Allah dijauhkan dari kebodohan. Itu sih prinsip saya. Udah nggak apa-apa, sibuk aja, mepet aja kan kayak hari ini ya. Ini habis ini selama masih bisa itu. Alhamdulillah saya yang paling nggak ngerasain capek, badan capek itu nggak saya rasain aja gitu. Kadang saya ya itu tadi, selama Allah kasih kekuatan, kesehatan gitu. Kalau dikasih sibuk sama Allah, alhamdulillah. Kalau selama sibuknya masih sibuk kebaikan ya, gitu. Alhamdulillah masih dikasih kesibukan gitu kan. Kalau kita nggak tahu ya hari ini mau ngapain ya, gitu kan. Aduh sayang banget gitu waktunya gitu. Itu sih. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Nili. Husni Laili masih keserimpet juga. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi ya Bu Husni Laili. Tadi juga ada yang bertanya tentang istiqomah, kayaknya hampir sama aja ya Dr. Ica ya. Jadi memang benar-benar harus di planning. Kalau kita rapi dalam urusan dunia, urusan akhirat pun kita harus rapi gitu. Seperti yang tertata rapi, kapan harus baca Quran, kapan harus amal surat segala macam gitu ya. Kan tadi juga Dr. Karissa bilang kapan udah bersedekah atau belum gitu, Masya Allah. Jadi memang harus benar-benar rapi. Insya Allah kita dimudahkan ya. Untuk urusan dunia dan akhirat, seperti walaupun tadi ya Dr. Karissa tuh sibuk banget gitu ya. Ini juga ngomong-ngomong soal sibuk, entar lagi udah harus ada mengisi acara lagi ya Dr. Iya, gimana Mas? Di lokasi juga aman. Iya. Baik. Terima kasih nih. Terima kasih juga Bu Husni Laili Yusran yang dari Bogor sudah bergabung dengan kita malam ini ya. Ternyata follower Dr. Karissa nih ya, sampai ikut juga di sini. Ini tanpa terasa nih kita sudah mau di penghujung acara. Kalau mau diikutin sampai pagi nih kita di Amerika nih Mbak Vivi. Kita sudah jam 9:42 sudah lewat dari durasi yang kita jadwalkan dengan Dr. Karissa. Mungkin Mbak Vivi ada pertanyaan terakhir yang mau disampaikan atau silakan. Mungkin pesan-pesan dari Dr. Karissa aja buat kita semua yang berada di Amerika khususnya ya, yang berada di lingkungan yang non-Muslim gitu. Bagaimana kita harus tetap istiqomah gitu dalam menjalankan ajaran Islam. Ya, silakan dokter. Iya, makasih. Ya, mungkin bukan pesan sih sebenarnya, saya justru salut gitu ketika saudara-saudara di sini gitu masih bertahan dan istiqomah dalam iman Islamnya gitu, benar-benar itu rahmat dari Allah ya. Saya mungkin berawal dari kita harus bangga gitu, bangga jadi seorang Muslim gitu. Yang pertama, mungkin kalau sebagai minoritas mungkin kita gitu kan, mungkin kita nggak gimana ya rasanya, mungkin saya membayangkan gitu ya, mungkin gimana ya, apalagi mungkin teman-teman di Amerika, apalagi pasca kejadian kemarin ya yang 9/11 gitu kan, mungkin kayaknya kalau ngaku kita Muslim tuh gimana, mungkin saya nggak tahu sih apa perasaan seperti itu, tapi kalau bisa jangan, tapi berawal dari rasa bangga, bersyukur gitu ya, bahwa Allah kasih kita jadi orang-orang pilihan yang mendapat hidayah dari Allah, dan itu nggak murahan ya, itu mahal banget mahal banget gitu. Dan mudah-mudahan memang hidayah itu semata-mata milik Allah, tapi semoga dengan hadirnya kita di sana gitu bisa tadi berakhlak Al-Quran. Mungkin orang-orang yang nggak bisa baca Al-Quran di sana, mungkin nggak mau baca Al-Quran di sana, tapi kita bisa menjadi sebabnya orang mendapat hidayah itu, insya Allah. Itu doa saya buat teman-teman di sana. Mungkin nggak bisa berpesan karena malah sudah lebih hebat yang di sana masih bisa
istiqomah gitu dalam iman Islamnya gitu ya. Itu doa saya, semoga teman-teman lah yang menjadi sebab orang-orang banyak yang berbondong-bondong juga masuk ke agama Allah, kembali ke fitrah sebagai seorang muslim. Amin, amin ya Rabb. Amin. Masya Allah, pesannya ini sekali dalam banget ya, Mas Imus. Untuk menjadi penyebab orang mendapatkan hidayah itu deep banget, Dokter Karissa. Ya, pertama-tama tentunya kita harus memperbaiki diri dulu ya, Mas Imus. Seperti tadi Mbak saya tuh tergugah juga dengan Dokter Karissa, pembahasannya harus berakhlak, berakhlak Al-Quran gitu ya, dan itu yang mungkin di sini kita juga bisa mencontohkan bagaimana indahnya Islam itu dengan akhlak-akhlak Islami gitu ya, karena di sekeliling kita itu kan orang mungkin menilainya oh ini Muslim, tapi apa yang mereka dengar di media sosial gitu kan ya. Tapi dengan kita menunjukkan akhlak kita, akhlak Islami kita sehari-hari, mudah-mudahan itu membuat orang paling tidak mungkin kalau belum mendapat hidayah untuk menjadi atau kembali ke Islam gitu ya, paling tidak mereka tidak membenci atau tidak hate Islam gitu ya. Ya, terima kasih banyak Dokter Karissa. Masya Allah pesannya. Iya, Mas Imus, gimana nih Mas Imus, masih kita? Iya, baik, terima kasih ya Dokter Karissa. Jadi memang kita menjadi brand ambassador Islam di Amerika ya. Mudah-mudahan dengan bahasan kita malam ini bisa menambah semangat sebagai brand ambassador. Ilmu yang kita dapatkan dari Dokter Karissa, pengalaman beliau bisa memotivasi kita tetap semangat, tetap istiqomah. Dan ya itu tadi, kadang memang kita sudah berusaha sebaik-baik mungkin berbuat baik sebagai ambasador, tapi tetap dinilai masih low gitu. Jadi tetap sabar guys, tetap yang adalah semangat, tetap semangat. Seorang Dokter Karissa aja sampai diancam mau dibunuh, beliau tetap semangat. Apalagi kita ya, insya Allah. Dan alhamdulillah, terima kasih Anda sudah bergabung dengan kita di sini di acara The Journey. Jangan lupa di episode akan datang kami juga akan menampilkan narasumber-narasumber yang tentu saja akan membawa inspirasi bagi kita semua. Dan Anda sahabat Radio IMSA yang ada di Amerika dan sekitarnya, jangan lupa kembali saya ingatkan, Muktamar IMSA MISG di Los Angeles sudah dibuka pendaftarannya. Segera daftarkan diri Anda karena ini sampai akhir bulan Oktober masih ada diskon loh Mbak Vivi, 25% kalau tidak salah. Masih ada 25% diskonnya. Setelah tanggal 1 November itu sudah normal price ya. Dan ini karena tahun lalu kita lakukan lewat Zoom, ini kita kembali lagi, insya Allah mudah-mudahan COVID segera berlalu dan kita masih mengikuti prosedur kesehatan dari Amerika Serikat ya. Dan buat narasumber kita Dokter Karissa Grani, terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya. Kami juga mendoakan ya, semoga tetap istiqamah. Jangan lupakan doakan saudara Dokter Karissa kami di sini nih, yang juga sedang berusaha untuk istiqomah di sini. Dengan tentu saja persoalan dan tantangan yang berbeda ya. Baik, saya dari Dublin, Ohio akan undur diri dulu, dan juga ada Mbak Vivi dari Maryland, Middletown, serta kru Radio IMSA di belakang layar ada Mas Didi, Mbak Arum, Mbak Desi, dan Kang Rahmat. Kami kru radio juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan untuk episode kali ini. Dan lagi-lagi terima kasih Dokter Karissa. Insya Allah kita masih diberi umur untuk berjumpa di lain kesempatan. Amin. Amin. Ilalika wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.